Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama channel Warga RI, channelnya edukasi cryptocurrency and hiburan musik. Oke guys, kita mendadak buka chart BTC malam-malam, pagi-pagi ya. Di time frame 4H kita hanya mention di sini aja nih yang perlu kita perhatikan nih. Ya, ini kan polanya sideways di sini ya. Kalau saya garis, kalau saya pertegas di sini nih, saya kasih kuning, ya nih di sini, memang di range 51 sampai bawahnya ini berapa? 46-an ya, 4647-an ya. Ini di sini nih, dia memang konsolidasi itu kan, memang fasenya fase boring. Ibaratnya gini kan. Fase dia ini mau menentukan arah kemana selanjutnya. Jadi konsolidasi hasilnya nanti mau breakout naik apa dia jadi turun gitu. Kalau di sini ternyata konsolidasinya gagal naik, ternyata jadi turun ke bawah lagi. Berapa persen? Lumayan, sekitar 22% ya. Dari sini ke bottom ini ya, nah sekarang ini juga sama. Memang BTC adalah area key-nya di sini nih, di base putih ini. Nah di sini turun akhirnya. Ini di sini konsolidasi sebentar dia naik. Naiknya berapa persen dari area sini? 44%. Sama nih di sini nih. Kenapa konsolidasi seperti ini kok bisa seminggu lebih ya? Kan di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa di tanggal pertengahan Desember 15 sampai 16 itu masih ada jadwal FOMC meeting. Itu yang akan menentukan nanti tapering itu akan lebih digas lagi nanti. Ya kita belum tahu nanti keputusannya mereka apa, karena kalau kita bahas dari ini menurut asumsi saya pribadi, kalau kita bahas walls atau paus itu kan menurut saya ada 3 jenis paus yang memang punya kendali di market cryptocurrency ya. Ini yang pertama adalah walls, memang dia yang dari awal memberikan teknologinya ya, blockchain, adanya cryptocurrency, adanya Bitcoin, adanya altcoin, mereka yang dari awal sebagai penggagas ya, atau dalam tanda kutip ada Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto ya. Oke, kalau Satoshi Nakamoto itu kita anggap sudah nggak ada, tapi kan ada pemain-pemain yang dari 2009 zaman Bitcoin ditambang nggak ada harganya sampai 2010 2012, itu kan mereka punya banyak orang yang tidak ikut dalam informasi penggagasan teknologi ini atau visi misinya blockchain ini, visi misinya BTC ini, maka dia mungkin yang walletnya hilang, passwordnya juga hilang, itu pasti akan kehilangan. Tapi kalau memang dia yang meng-create menjadi komunitinya, menjadi komunitasnya, yang sekarang akhirnya jadinya paus ya. Kalau dia misalkan dulu punya, memang sengaja dia ini nyimpen 5.000 BTC, 10.000 BTC, kita nggak tahu. Pasti dia sudah kekayaannya melimpah, dia punya tanggung jawab menjaga akhirnya kan, supaya harga tidak jatuh lebih dalam. Siapa lagi yang bisa menjaga harga kalau bukan yang terkait dengan penciptanya? Di sini diangkat lagi ke sini ya. Ketika di sini ada seller mukul, di sini dihadang lagi terus begitu kan. Terus di satu sisi lagi ada paus walls yang jenis kedua.
ya seperti Michael Saylor ya, MicroStrategy, itu dia hanya membeli dan membeli kan, untuk dijadikan aset gitu. Jadi aset yang dia MicroStrategy beli itu bukan bentuk tanah ataupun mobil mewah dan lain-lain yang kena inflasi gitu loh. Kalau si Michael Saylor itu punya keyakinan bahwa teknologi blockchain ke depan akan terus berkembang, cryptocurrency akan terus berkembang, adopsinya akan semakin besar, maka dia akan terus menyimpan. Karena dia melakukan pembelian akumulasi terus, dia saat harga jatuh dia ambil, saat harga jatuh dia ambil. Itu juga bagian dari akhirnya menjadi fundamental Bitcoin. Ada lagi Walls Paus yang jenis ketiga. Jenis yang ketiga ini biasanya tidak cinta terhadap kripto, tidak cinta terhadap Bitcoin. Dia hanya memanfaatkan peluang-peluang singkat aja. Biasanya jenis ini ada terkait dengan regulator, terkait dengan government di sebuah negara. Ketika dia berbicara tentang FUD atau sentimen negatif, maka reaksi pasar akan jelas jatuh. Ya seperti ini nanti tanggal 15 itu masih ada FOMC meeting. Kan bisa aja misalkan presidennya The Fed ya, Jerome Powell itu bilang positif aja lah bahwa cryptocurrency atau Bitcoin bisa dijadikan aset yang di kemudian hari akan nilainya terus bertambah. Itu market akan pump gitu loh. Tapi itu juga disesuaikan di chartnya. Di chartnya kan di persimpangan, jadi omongan dia positif juga masuk akal untuk dia untuk pump ya. Kalau nanti hasil FOMC ternyata positif, memungkinkan untuk pump segini, ini masuk akal juga gitu loh. Makanya ini market konsolidasi, ini market wait and see. Nanti kita bedah lagi lebih dalam. Ini probabilitasnya, ini artinya rewardnya kalau emang dia rebound bisa balik ke sini nih, paling nggak nyentuh trendline ini 65 ribuan ya. Tapi kalau nanti si keputusan The Fed itu memang negatif terhadap pasar keuangan, baik cryptocurrency atau bursa saham atau komoditi, gold dan lain-lain, dia memungkinkan sekali untuk dia jatuh lagi ke sini. Masuk akal nggak ke sini? Kalau kita lihat ini, masuk akalnya di mana? Lah ini di sini. Di persimpangan ini dia jatuh kan. Nih, lihat. Masuk akal. Ini di sini sama nih pernyataan The Fed ini sama. Bulan September dia pernyataannya buruk bahwa cryptocurrency Bitcoin adalah aset yang sangat beresiko. Market turun. Di bulan menjelang 10 tanggal akhir September, pernyataan Jerome Powell positif terhadap cryptocurrency, market bouncing. Di bulan November tanggal 3 pernyataan Jerome Powell negatif lagi, turun lagi, tapi chartnya sesuai guys. Pasti selalu di persimpangan. Dimana kalau dia bilang negatif itu pasti marketnya di persimpangan kayak di sini, ini bisa mungkin saja dibawa ke sini, atau ini di bawah. Kalau positif bisa dibawa ke sini. Jadi emang kalau saya emang beberapa hari ini nggak melakukan trading karena memang masih wait and see, karena saya juga mulai menahan diri untuk tidak menjadi trader yang agresif gitu. Trader agresif itu di mana? Ya buru-buru, takut gak kebagian di sini, takut ketinggalan, aja beli di sini. Nanti kalau kejatuh akhirnya cengok, nggak bisa ngambil lagi di bawah. Jadi saya mending nunggu. Kalau saya telat di sini ya saya mending nunggu breakout. Breakout di mana? Ya saya pastikan dulu nanti. Kita garis aja trend lainnya. Syarat dia breakout di mana? Ya area yang kemarin kita bahas di video kemarin. Tuh 53 400-an.
Kalau ini ke sini masuk akal juga kita garis trendline. Itu masuk akal juga. Tapi ini bukan saya analisa namanya atas bawah oke ya, enggak ya. Ini hanya kita membaca analisa pasar. Artinya bukan saya analisa ini dua, ini habis ini juga saya hapus. Saya jarang sekali analisa pakai dua panah begini. Ini hanya memberitahu kepada kalian. Artinya arahnya, ketentuannya kita tunggu aja. Yang kita pantau kan jelas. Yang kita pantau adalah apa? Support ini nih yang kita pantau nih. Support base ini nih. Ya sekarang ini area-area sekarang ini yang kita pantau ketat. Bisa nggak Bitcoin itu menjaga area ini? 46.500, karena berapa kali sampai sini naik lagi, sampai sini naik lagi, sampai sini naik lagi. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu dalam time frame 1D terus di time frame weekly itu masih sangat bullish gitu loh. Karena kalau kita buka di time frame weekly ya, orang itu masih 80% itu masih berpikir Bitcoin itu masih bullish, akan melanjutkan trennya. Sekarang itu masih dianggap koreksi wajar gitu loh. Misalkan Bitcoin itu jatuh ke sini pun ya, ke 39 pun itu masih dianggap wajar. Karena bisa juga memang reboundnya harus ke bawah dulu, ke sini bisa juga begitu. Nih, di sini dulu, ke sini atau ke sini pun juga masuk akal. Dari sini masuk akal setelah nyentuh support kuning ini masuk akal. Ini secara probabilitas memang kalau dibaca itu arah bullish masih jelas terlihat, meskipun hari tadi nih, seharian ini ada penekanan seller yang cukup lumayan, tapi di sini bolak-balik masih ada penjaga gawangnya. Tinggal kita lihat pertarungannya nanti. Kenapa market ya gini-gini aja? Balik lagi guys, ini bukan bicara event, bukan bicara news yang sifatnya adalah berkaitan dengan event-event sebuah koin, itu bukan. Tapi ini berkaitan dengan regulasi guys, karena kripto ini diadopsi oleh seluruh dunia. Tapi tidak seluruh dunia itu sudah mengakui cryptocurrency dan Bitcoin gitu loh. Dan ini korelasinya juga, cryptocurrency ini memang mengancam masa depan perbankan gitu, di mana Federal Reserve adalah mbahnya perbankan. Jadi ya mereka yang punya keputusan, mereka yang punya power dari sisi regulasinya gitu loh. Kalau teknologi tetap berjalan, teknologi akan terus berkembang nih, blockchainnya akan terus berkembang gitu loh. Nanti suatu saat kan juga kalau bolak-balik ditekan terus kan, seiring waktu faktanya sampai detik ini cryptocurrency tetap terus tumbuh. Faktanya Bitcoin adalah aset yang terus tumbuh. Dan saat ini juga sudah termasuk aset yang liquid gitu loh, yang cepat ditukar dengan uang fisik gitu. Jadi ini saya sebut ini memang area BTC boring. Tuh, 1D-nya kan jelas tuh. Ya kan masih di dalam base aja dari kemarin. Ini di sini udah banter ya, ini buntut ya. Ini candle kecil-kecil hijau, kalah lagi, ditekan lagi, ini mulai ada lagi, akumulasi lagi.
sampai sini 51 dihajar lagi ke bawah. Tadi sempat ke 500-an, mulai 47 300 lagi. Gitu terus. Makanya ini saya kasih jelas nih di sini nih. Di sini sebetulnya gini nih. Kalau saya ini kita ke sini ya. Kalau kita bicara ke sini, ini kalau kita bicara ke sini, nih kita buka ke sini ya. Di sini konsolidasi nggak berhasil karena emang di sini dia ketemu resisten. Waktu 52.000 sekian ya di sini ya. Berapa sih ini? 52.900. Ini dia resisten memang. Dia sentuh resisten kuning ini, drop. Mencoba balik masuk ke base putih ini, drop lagi sampai ke 39.000 di bulan September. Apa sentimen negatifnya di bulan September? Kasus Evergrande ya. Sekarang juga berkaitan dengan kasus Evergrande yang gagal bayar katanya. Di sini juga beritanya tapering lagi, sama juga di sini beritanya tapering lagi. Tapi kalau saya pribadi, di sini saya punya keyakinan, market misalkan bottom ke sini, dia akan mantul rebound kenceng. Karena ini adalah sudah dari pucuk penurunan ya. Ini satu, ini support, ini bikin lower low lagi, ini bikin lagi ya. Kalau misalkan di Elliott Wave itu ini A, B, C di sini. Baru ini konsolidasi untuk membentuk wave selanjutnya gitu. Tapi saya nggak menjelaskan Elliott Wave di sini. Ini hanya gambaran aja. Kita buka lagi. Market itu masih isinya adalah scalper atau trader-trader yang agresif, yang menjadi permainannya pasar, menjadi mangsanya pasar. Ini di sini ya kan, dia beli trade di sini. Dia pikir breakout nih. Dia pikir di sini kan breakout nih. Ini saya garis nih, kalau dia pikir breakout, di sini ternyata dibanding lagi ke bawah. Di sini mungkin cut loss, takut ke bawah lagi, naik lagi, turun lagi, terus begitu. Ini agresif, pasti akan terombang-ambing oleh pasar. Terus kita buka nih di tab trader. Di tab trader sama juga nih. Nah, ini agak jelas juga di sini, jelas nih. Tuh. Kalau di 4H emang ini ada perintah stop loss tadi. Setiap nyentuh 50 sekian nih ada perintah stop loss. Di sini ada TS lagi, tapi ya masih ada ayam aja. Ini kalau menyikapi market begini nanti kita bahas. Kalau kita buka weekly-nya di sini, nih, sideways market itu nih. Ini setelah ada perintah stop loss di sini ya, 69.000 ini sampai di sini itu sebetulnya kalau saya sendiri, kalian bisa riset sendiri, ini kondisinya netral sebetulnya. Meskipun memang turun naik di time frame kecilnya, tapi di time frame weekly-nya netral aja. Di sini ini sampai detik candle ini nggak ada perintah jual, nggak ada perintah beli di sini nih. Setelah keluar dari sini artinya script ini nyuruh
Kita nunggu dulu wait and see. Memang nggak ada perintah apa-apa di sini. Kita buka 1D-nya. Satu D-nya sama juga. Tuh. Ya, nggak ada perintah lagi setelah ada perintah stop loss waktu penurunan di sini nih ST ya. ST stop loss nih. Di sini sudah waktu harga pucuk nih ada trailing stop, kita siap-siap untuk SL stop loss ya. Ini udah perintah keras nih ST ini. Nih sampai trailing stop loss lagi untuk jangan beli dulu maksudnya. Ini TS2 di sini sudah nggak ada apa-apa lagi. Biasanya harusnya habis trailing stop 2 ini di sini kalau emang dia market mau rebound harusnya ini LG. Ini saya kasih contoh nih kayak LG ini market pump tinggi ya, ini di sini nih. Tuh kelihatan kan? Ini kan yang kita waspadai di sini nih. Ini kan nih ya garisnya ya sama ya. Emang area kunci di sini, nggak bisa mempertahankan level ini ya. Balik lagi ke sini nih, support di sini nih. 40 berapa tadi 40? Nah, ini sini nih. 40.700. Ini mungkin masuk akal juga kalau dibawa ke sini dulu. Ya. Jadi sabar-sabar dulu aja. Karena memang kondisi begini memang harus menahan diri, jangan jadi trader agresif. Takutnya kita yang dimakan pasar. Tapi kalau untuk main spot ya ngincer-ngincer aja sambil cicil-cicil. Tapi kalau yang future saya belum main future. Saya juga spot juga belum trading lagi. Masih punya beberapa porto kan. Karena kalau posisi ke bawah lagi ini masih kita bisa ngambil lagi. Kalau nggak ada news atau event pemerintah ya, event government, event dari regulator, ini saya yakin nih market akan keluar LG begini nih guys. Ini habis TS2 di sini nanti keluar LG baru market bisa kembali paling tidak ke 60.000 ke Uber. Tapi kalau sekarang belum. Nggak ada pendukung lain apa? Ya titik-titik merah ini masih rapat nih, sama aja nih posisi ini nih ya. Titik-titik ini merah ini masih rapat nih, saya buka di script. Ini masih rapat juga. Saat market naik berarti titik merah sudah longgar. Contohnya apa kayak di sini nih. Ini ya keluar LG, seret. Ya udah longgar nih. Baru bisa naik lagi kan di sini. Ini ketemu titik merah kan di sini drop lagi tuh. Panjang 47.000, langsung nge-weak kan. Jadi kita sebagai trader kan harus punya rasio risiko kita kemana, reward yang akan kita raih kemana. Kalau resiko rewardnya Bitcoin ya paling tidak ke sini nih. Ini yang new moon full moon nih. Rewardnya kemana? Ya 40.39. Jadi kalau yang sangkut kalem-kalem aja sambil sabar, jangan nafsu. Oke, kita sementara bahas saat itu dulu ya. Nanti kita bahas beberapa fundamental ya. Kalau kita tadi bahas ancamannya turun itu dari keputusan FOMC nanti. Kalau memang naik, dari mana dia akan naik? Gitu. Peluangnya dari mana sih dia akan naik? Peluang dia akan naik satu ya.
ada berita dari Bloomberg namanya ini. Ya betul, bukan berita resmi dari pihak BCA sih, bahwa kemarin itu ada muncul. Kalau kalian ketik di Google ya, BCA Telkom, ini keluarnya banyak nih. Yes. Tuh, BCA buka suara soal rumor bikin bursa kripto bareng Binance ini. Ini jadi rumorsnya itu BCA Telkom akan bekerja sama dengan Binance untuk membuka bursa kripto gitu. Itu rumors yang beredar di orang-orang mereka. Mungkin mereka juga nggak paham tentang apa kripto ya. Kalau ini kan juga dibantah akhirnya nih sama pihak BCA. Ya kan, nih kan. Sehubungan dengan adanya pemberitaan mengenai Binance Wage Crypto Venture which reaches Indonesian Family yang salah satunya membahas mengenai BCA, dapat kami sampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ini dari manajemen BCA-nya nih, kata Hera F. Herin kepada CNBC. Ya karena emang jika mungkin gini rabaanku, kalau ini adalah acara diskusi biasa internal yang nggak perlu dipublikasikan, karena ini yang mempublikasikan juga anonimus dikeluarkan oleh Bloomberg, terus ya beritanya muncul banyak. Ini kan melansir Bloomberg Jumat 10/12, sumber anonim mengatakan Binance telah sedang dalam proses diskusi dengan BCA dan Telkom terkait pendirian bursa kripto di tanah air gitu loh. Kalau bursa kripto sih asumsi saya enggak, tapi kalau BCA ini juga perusahaan besar ya, yang adopsinya juga sudah jutaan orang, atau Telkom juga adopsinya sudah jutaan orang. Ini yang mungkin terjadi, misalkan BCA itu adalah menawarkan produk reksadana. Jadi orang itu bisa membeli aset kripto di BCA, itu masuk akal gitu loh. Bukan mendirikan bursanya, bukan. Karena perbankan terbiasa juga bermain dengan begitu. Karena dari situ kan nanti perbankan bisa cari cuan dari fee ya kan. Binance itu bisa bekerja sama dengan BCA untuk ya ada apa ya, aset kripto itu menjadi neracanya di sebuah bank yang bisa dibeli oleh nasabah gitu ya, reksadana lah ibaratnya gitu ya. Jadi orang yang nggak tahu kripto, mau main kripto kan susah, yang tua-tua ya, daftar Binance, daftar Indodax itu bisa langsung dari pihak BCA memanfaatkan seluruh kantor cabangnya dimanapun berada dengan pegawainya, kan mudah sekali untuk menawarkan aset kripto menjadi portonya nasabah gitu loh. Itu masuk akal. Nanti apa yang dia dapat? Yang dia dapat adalah ya fee dari nasabah yang membeli. Apa sudah pernah perbankan melakukan begitu? Sudah banyak, tapi bukan kripto jenisnya. Artinya kalau ada pihak ketiga yang bekerja sama, contohnya perusahaan asuransi. Kan perusahaan asuransi kan banyak juga yang bekerja sama dengan perbankan gitu loh. Sedang karena bank-bank di ASEAN itu sudah mulai melakukan adopsi terhadap kripto nih. Bank-bank di Asia Tenggara semakin mempertimbangkan untuk ikut terjun di bisnis kripto di tengah upaya mereka membangun ekosistem digital ya kan. Bank terbesar di kawasan ASEAN, DBS Group Holding, mengoperasikan DBS Digital Exchange yang menyediakan layanan dalam penawaran security token dan perdagangan aset kripto. Bulan lalu, Siam Commercial Bank, bank tertua di Thailand, mengatakan akan mengakuisisi 51% saham Bitcup Online. Banyak.
ya otomatis kan mereka juga akan berpikir ulang. Karena lama-lama uang itu kan mulai banyak masuk di kripto gitu. Karena kripto ini sebenarnya masih di Indonesia meskipun usianya udah lama guys, tapi kita akui loh masih baru, hitungannya masih baru. Apa yang bisa kita asumsikan kok baru? Eh, bukan usianya sebuah produk itu berjalan, tapi adopsinya masyarakat gitu loh. Terus sama data orang yang terjun di bisnis kripto ini. Kalau menurut data Kementerian Perdagangan hingga Juli 2021, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 7,4 juta orang. Ini banyak kalau kita bilang dunia baru, tapi kalau kita lihat penduduk Indonesia ya masih jauh. Artinya masih sangat mungkin, peluangnya masih besar gitu loh. Seperti kata CEO-nya Pintu nih, Jet Sutoyo, mengatakan peluang pertumbuhan investor aset kripto terbuka besar karena kegiatan jual beli instrumen investasi ini bisa dilakukan secara mudah nih. Upsize kripto masih sangat besar, artinya size-nya itu, peluangnya untuk masuk ke dunia kripto ini masih besar karena banyak sekali perusahaan di Indonesia atau perbankan atau apapun itu memang belum secara resmi masuk di dunia kripto gitu loh. Ya mudah-mudahan kalau emang BCA Telkom itu beneran berjalan mungkin 2022 atau 2023, berarti adopsi kripto di Indonesia akan semakin besar gitu loh. Ketika adopsi kripto semakin besar di dunia ini, maka seluruh aset kripto akan berkembang, demand-nya akan tumbuh gitu loh. Ya, kalian kalau yang sangkut di koin-koin yang jelas itu santai aja. Kalau begini kayak perbankan, regulator ini pasti daftar-daftar yang aset yang akan dimasukkan dalam penawarannya dia ya jelas Bitcoin, Ethereum ya, BNB, terus LTC, XRP, ya aset-aset yang paling enggak 20 besar lah gitu. Kalau aset-aset yang baru belum tentu. Gitu guys kurang lebih. Terus apa lagi nih? Oh ini jadwal FOMC nih. Ini ya, jadwal FOMC meeting ya. Itu ya dari tadi tuh. Hari Senin tanggal 13. Kertas komersial, commercial papers namanya. Ini nilai tukar, ini suku bunga ya. Ya, dia memang lagi menentukan suku bunga yang akan dinaikkan memang. Ini Selasa 14 ya. Commercial paper sama suku bunga pilihan. Nah, ini Rabu nih. Kertas komersial juga, ini rapat FOMC ini yang ditunggu-tunggu gitu loh. Terus Kamis juga masih ada nih, produksi industri dan pemanfaatan kapasitas, terus commercial paper, suku bunga, faktor-faktor yang mempengaruhi saldo cadangan. Ini jadwalnya mereka Jumat. Ah ini nih, Jumat ini ada pidatonya Gubernur Christopher J. Waller. Udah terakhir Jumat guys, berarti sabar-sabar dulu, kita tunggu nanti tanggal kalau di sana 15, berarti di sini 14 besok ya udah mulai. Kan duluan sini ya daripada sana ya. Ini kalau nggak percaya, kita buka berita aja S&P 500 tuh.
S&P. S&P itu adalah bursa saham di Amerika yang ada di Nasdaq gitu. Jadi dia ada 500 perusahaan besar di Amerika. Mana tadi? S&P. S&P jatuh nih Pak. Oh, saya buka di sini aja deh, Trading View. S&P. Nih. Satu jam tadi itu coba. Langsung jatuh juga dia. Tuh. Ya. S&P langsung jatuh juga di tadi. Jam berapa nih tadi? 9:30. Sama juga kayak Bitcoin tadi. Langsung jatuh dia jelang acara FOMC itu. Kita lihat di AXY ini dolar nih. Kalau dia naik malah pasti dia naik nih. Tuh hijau kan dia di AXY ini. Tuh hijau kan dia tadi dari sini ya. Mulai ada titik SAR kan. Ya begitulah guys. Tapi ya kita nggak usah takut, kita hanya memang perlu ngamati itu juga karena memang itu juga sesuai dengan technical analis kok. Ibaratnya gini, berita itu kan hanya mendukung saat market itu bearish, ketika ada sentimen negatif maka penurunan akan lebih cepat gitu loh, cepat konfirmasi. Saat market itu memang harus bullish, ada vitamin berita positif ya, market itu akan secepat naik gitu, bisa kena pump gitu loh. Jadi intinya itu, tapi ya memang kita harus ngamati juga karena kita kalau mau serius bermain di bursa keuangan ya, mau Bitcoin mau saham mau apapun ya, memang yang saya bahas tadi juga memang kalian harus juga riset sendiri. Jadwal di Federal Reserve ada apa aja, terus keputusannya apa aja gitu kan, sudah pernah saya bahas juga kan gitu guys. Ya tolong bantu like, comment, subscribe ya, supaya nanti tambah semangat bikin videonya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat guys. Oke, sekian, terima kasih. Semoga kalian sehat dan sabar menghadapi pasar dan terus belajar supaya cuannya lebar. Nanti kalau terus saja bermain sabar telaten, lama-lama kalian juga akan titen sendiri kok nanti. Oke, terima kasih. Tolong like, comment, subscribe, and share videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat istirahat.